Padahal kan nggak mungkin, ya nggak tahu tuh nggak mungkin. Tapi dia bisa capek-capek turun ke Jogja, kedatengin UGM, reunian juga. Kok ke pengadilan sini nggak datang, deket kok dari istana di sini. Ya, diam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, dalam kesempatan yang berbahagia ini, sudi kiranya supaya dimengerti secara khalayak ramai, perlu ada penjelasan. Pertama, ini namanya peristiwa hukum. Ada orang menggugat dan yang digugat. Berkebetulan atau takdirnya yang menggugat adalah Bambang Tri yang pernah dipenjara karena peristiwa bukunya Undercover 1. Sekarang dia bikin lagi buku Undercover kedua. Nah, di buku itulah ada tentang ijazah yang diduga palsu. Maka datang kepada kami sebagai tim lawyer untuk bisa digugat ke pengadilan negeri. Menurut saya, ini peristiwa yang hukum yang baik. Kenapa baik? Ini kesempatan Jokowi sendiri membuktikan bahwa ijazahnya tidak palsu. Kan bagus buat dia. Kan satu sarana yang disediakan oleh fasilitas negara juga sebagai pengadilan ini kan justru membantunya untuk memudahkan klarifikasi kepada seluruh rakyat Indonesia yang centang perenang informasinya carut marut itu. Maka pengadilan tempatnya. Jadi harus sangka baik pada kami, terutama klien kami, janganlah ada sangka buruk dan justru kebencian. Kok kenapa ditangkap klien kami? Apa urusannya? Nggak ada connectingnya dengan konteks yang kita persoalkan. Padahal kalau itu mubahalah yang dipersoalkan, kan mubahalah untuk meyakinkan kebenaran dalam versi ajaran Islam, itu caranya dengan mubahalah bahwa ijazahnya Jokowi ini palsu menurut Bambang Tri. Kita ragu, Gus Nur ragu, kalau betul kamu berani ngomong begitu, kamu siap dilaknat. Siap katanya. Nah, terjadilah mubahalah. Kok dianggap penistaan agama? Kok penodaan agama? Kok kena pasal 156A? Itu nggak masuk akal. Maka saya terangkan tadi, klien kami tidak datang bukan karena lalai, karena tidak bisa datang, karena ditahan polisi. Nah, kita minta ke depan, seminggu akan datang, tanggal 30 kalau tidak salah, 31 ya, itu jam 10 harus hadir dari kami sebagai penggugat, Bambang Tri, dan yang digugat adalah, jangan lupa, ini perdata, nggak ada urusannya Jokowi sebagai presiden. Jadi perilakunya pun juga jauh sebelum jadi presiden. Karena ijazah yang kita gugat itu SD, SMP, SMA. Nggak ada kaitan dengan UGM, universitas, nggak ada. Artinya memang penggugat ini bersedia untuk hadir sebenarnya? Bukan bersedia lagi, orang ditahan. Saya mengajukan gugatan itu kan karena dia bersedia untuk di sini. Maka dia mengajukan gugatan, tapi karena ditahan. Ya, yang tidak ada dasarnya yang kuat, kenapa dia ditahan juga? Gus Nur juga kesalahannya apa? Nggak jelas gitu. Nah, poin pentingnya adalah, baiklah kita ikuti, kita hormati semua hukum yang ada itu, tapi dengan catatan, kita ini punya aturan main namanya Undang-Undang Dasar 45, Pasal 27 ayat 1. Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Loh, kenapa kok jadi kecuali klien saya diperlakukan begini? Kalau konteksnya penistaan agama, ingat nggak kasus Ahok? Panjang sekali dia ditetapkan jadi tersangka. Ada saksi ahli atau keterangan ahli, ada fatwa MUI dan lain sebagainya yang memungkinkan itu memang pantas penista agama. Ini penista agama apa, orang mubahalah ajaran Islam? Saya bingung, katanya ada 7 ahli yang mengatakan itu penista. Mana 7 ahlinya? Mari berdebat secara ilmu hukum dan ilmu agama. Tujuan dari gugatan perdata ini apa sebenarnya? Gugatan ini tujuannya dengan sangat jelas bahwa dia ini sekarang mau suka atau tidak, mau kita akui atau tidak, dia presiden. Kalau saya mengakui Jokowi presiden,
kan bahaya presiden dipimpin oleh ijazahnya palsu. Nah bagaimana? Jadi jangan ditafsirkan kepentingan pribadi. Walaupun entry point-nya lewat perdata tentang kepribadian dalam pengertian ijazah palsu ini. Tapi dampak sosial, dampak hukum itu sangat serius. Apa misalnya? Anda bayangkan kalau terbukti nanti dinyatakan palsu, maka tanda tangan Jokowi sebagai presiden batal demi hukum, karena dia bukan presiden. Kenapa Yang baru dari ini mana sih Pak? berangkatnya? Kenapa baru-baru ini? Karena Bambang Tri baru tahu datanya dapatnya. Kan dia penelitian. Ya dari mana sih Bang berangkatnya untuk ijazah palsu ini? Itu dia penelitian, dia wawancara, dia sampai ke detail-detailnya ada di bukunya undercover. Jadi kalau mau nanti ada. Sudah rilis? Ya? Sudah. Tapi kan dilarang waktu yang pertamanya dilarang. Siapa yang pegang bukunya marah ditangkap sama polisi nanti harus kembaliin. Nah, itu bagaimana orang lagi mau dapetin undercover yang kedua? Apakah dari pihak presiden itu ya? Itu gini. Penjelasan UGM, penjelasan SMA 6 tidak bernilai secara ilmu hukum. Kenapa? Karena nggak disampaikan di sidang pengadilan. Kenapa kalau di sidang pengadilan sangat dianggap layak? Karena ada sumpah. Demi Allah. Punya nanti kafaratnya baik secara agama maupun sumpah palsu. Sanksinya 7 tahun. Nah, jadi kalau cuma di medsos sih siapa yang kena sanksi, Bos? Jadi oleh karena itu UGM kalau mau ikut serta, SMA 6 kalau mau ikut serta, karena memang juga bagian yang kita gugat, datang dong. Kayak orang tadi itu ada yang ngomong, mau mendaftarkan diri, dia sebagai yang gugat intervensi. Toh, Artinya nanti rektor ataupun kepala sekolah nanti dihadirkan sebagai saksi. iya dong, atau dia sebagai penggugat intervensi bisa. Para pihak jadinya, gitu. Nah, makanya kita terbuka untuk umum semuanya. Ayo kita. Nah, melewat penjelasan ini saya kira jangan sangka buruk, ini baik buat Jokowi. Kan sebenarnya cuma nggak sampai 10 menit saya kira. Jokowi datang, nih ijazah saya yang asli kok. Mana yang palsunya mana? Kan selesai. Kok kenapa berbelit-belit begitu? Ya, kenapa capek ngutus-ngutus jaksa? Ini bukan urusan kenegaraan, ini urusan Cara pribadi. hukum itu tidak boleh apa? Bukan tidak boleh, sangat boleh, tapi tidak pada tempatnya. Karena proporsi dia sebagai yang digugat itu Jokowi sendiri dalam pengertian perilaku pribadinya yang diduga memalsukan ijazah. Itu. Adapun dia selaku presiden ya nggak bisa dipisahkan juga. Nah, kalaupun dia mau menginterahkan jaksa, boleh juga sebagai presiden, jangan sebagai pribadinya. Boleh, tapi harus ada tantangan bahasa dong. Bahwa Jokowi memberi kode. Kalau dia tadi bilang substitusi. Substitusi kan artinya pengganti. Bukan dari Jokowi, bagaimana begitu logika hukum? Artinya Jokowi mau lepas tangan semuanya. Dan ini implikasi seriusnya apa? Buat utang negara kita. Yang dari pemerintah 7.000, dari BUMN dan swastanya lebih sampai 17.000 triliun. Itu harus batal demi hukum. Ya. Ini sebenarnya bagus buat bangsa Indonesia. Kalau terbukti palsu, kita nggak punya hutang. Yang hutang itu bukan presiden yang benar. Ya, itu. Karena apa kaitannya dengan presiden? Dia pakai ijazah itu untuk capres. Itu Bang, ini kan masalahnya. sidang diundur karena ada peraturan legal standing. Mungkin untuk masyarakat awam ini apa sih maksudnya legal standing? Legal standing itu artinya kedudukan hukum yang sah. Antum ada masalah dari lembaganya, nah yang boleh mewakili lembaganya itu yang kerja di situ, punya legal standing namanya. Surat kuasa. Iya, surat kuasanya legal standing dalam pengertian kalau dia itu yang digugat, ya dia sendiri yang datang. Kalau nggak datang dia beri kuasa. Nah, jadi kalau tadi semua nggak punya legal standing itu, nggak ada. Ini siapa? PKPU juga, menteri juga, kok kepala biru yang kita gugat menteri. Ini siapa aja Pak yang belum hadir? Di semuanya kalau lihat tadi. Enggak juga semua berarti. Yang paling nggak hadir ya pertama Jokowi nggak hadir, surat kuasa aja belum. Padahal kan nggak mungkin, yang nggak tahu tuh nggak mungkin. Tapi dia bisa capek-capek turun ke Jogja, kedatengin UGM, reunian juga.
Kok ke pengadilan sini nggak datang, dekat kok dari istana ke sini. Kalian simpulkan sendiri, nanti kita makasih, yang Pak. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Jalan ke belakang. Hidup bes. Bukan lihat Pak. Bes kawal bes. Ahmad Wazinuddin, kemudian Yasin, kemudian Sony, kemudian